PhD itu bukan sekedar pintar atau tidak pintar, ya, tapi bagaimana kalau saya summarize dalam satu kata ya persistence. Persisten itu termasuk di dalamnya gimana kita menghadapi situasi persis ya. Banget kehidupan sih. Kehidupan kalau kita nggak persisten kita nggak dapat sih apa-apa gitu ya. PhD is not only an academic journey. This is a life journey. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN Nation. Malam ini kita kedatangan tamu, seorang ibu 4 anak. Beliau adalah Yeni Rosdianti, bertugas di Komnas HAM sebagai researchers since 2004 until now. Education background-nya Business Administration Bachelor at University of Indonesia, lulus tahun 99, kemudian melanjutkan Constitutional Law as Master Degrees at University of Indonesia, lulus 2008, melanjutkan PhD di University of Ireland, Galway, Republic of Ireland, Disability Rights Law, ya Mbak ya. Baru saja lulus 2019 dan baru saja datang ke Indonesia. Malam ini kita akan mewawancarai beliau, bagaimana sih kita menyusun tesis S3 sebagai PhD di luar negeri. Oke Mbak, lanjut ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang banget bertemu dengan teman-teman di sini, dengan Ana dan juga teman-teman semua di sini. Saya mau cerita sedikit aja nih soal bagaimana sih kalau kita mau lanjut sekolah. Kan yang paling pertama kita persiapkan adalah proposal ya. Jadi proposal ini adalah segala sesuatu yang menjadi ide kita, kira-kira gitu, dan kita sedang akan menjual proposal ini kepada pihak-pihak. Siapa pihaknya? Pihak adalah universitas pasti, calon dosen pembimbing atau supervisor, dan juga funder ya, atau funding body atau scholarship gitu. Jadi disinilah inti dari tawaran kita untuk melakukan studi research dalam waktu, kalau di luar biasanya 3 tahun atau 4 tahun untuk PhD degree ini gitu. Jadi kalau kebetulan saya kan di luar ya, jadi waktu itu dapat waktu studinya dalam 4 tahun gitu, 4 tahun gitu. Tapi ada beberapa kawan yang dia hanya dapat 3 tahun. Tapi kayak kasus di Amerika tuh bisa sampai lebih dari 5 tahun bahkan gitu. Jadi beda-beda. Itu bahkan maksimal 4 tahun saya maksimal, tapi kalau ya, biasanya sih ada extend ya kalau misalnya ada kekurangan waktu dan seterusnya. Nah, kembali lagi ke research proposal, ya tadi itu ada sesuatu gagasan kita, ide inti kita mau ngapain kira-kira gitu. Jadi itulah intinya dulu ya, maksudnya mudahnya seperti itu. Nah, untuk sebuah struktur atau konten apa aja yang harus ada dalam sebuah proposal ini itu. Yang pertama pasti topik ya. Topik itu gagasan kita. Apa sih gagasan besar kita? Apa sih ide kita gitu ya? Kira-kira seperti itu. Terus kemudian sebelumnya, jadi kalau kita punya ide kan sama aja nih kayak saya dengan Ana ngobrol gitu ya. Saya gini, saya tertarik dengan ide ini segala macam. Itu tidaklah akan menjadi research sampai kita kemudian mendalaminya seperti itu. Jadi kalau kita cuma ngobrol di warung kopi, kita ngobrol di sini, itu tidak menjadi topik research. Sampai kita kemudian melakukan preliminary atau biasanya kita melakukan literature review ya. Jadi biasanya kita melihat, misalnya contoh ya, kalau saya di bidang disability gitu ya, apa saja yang sudah dilakukan orang atau apa saja yang sudah dilakukan research oleh orang lain untuk bidang ini gitu ya. Jadi kita lihat nih, bidang disability kan luas ya, dia di bawah under human rights law gitu ya. Human rights law tuh lebih luas lagi gitu. Jadi kalau masuk ke topik PhD, kita lebih baik adalah lebih spesifik gitu ya. Jadi kalau semakin sama lah kayak dokter gitu ya. Kalau dokter kan dokter pertama dokter umum ya, tapi nanti semakin ke sini, semakin ke atas semakin spesialis. Semakin ke atas lagi subspesialis. Begitu juga dengan penjenjangan dari S1, S2, S3 gitu ya. Jadi
Kalau buat saya human rights ini terlalu luas. Jadi diambil yang spesifik adalah disability. Jadi disability rights under human rights law. Juga metodologi yang selanjutnya ya. Metodologi ini penting. Ini adalah bagaimana kita kalau tadi kan misalnya kita udah punya gagasan besar ya, udah punya gagasan kita apa gitu. Nah, bagaimana kita akan menjawab pertanyaan penelitian kita, yaitu dengan metodologi ini gitu. Kita bisa menggunakan hal-hal yang berbeda ya. Maksudnya kalau bidang saya bisa misalnya kita bidang sosial gitu ya, bisa kualitatif atau kuantitatif misalnya seperti itu dan seterusnya. Kalau untuk bidang eksakta, mungkin dia punya approach atau pendekatan tersendiri gitu ya yang mungkin sangat berbeda satu dengan lainnya. Tapi intinya metodologi ini adalah bagaimana kita mengerjakan penelitian kita gitu. Bagaimana itu itu bisa down to earth gitu. Kira-kira setelah ada metodologi kan kita akan tahu bagaimana kita merencanakan data analisis ya, analis data, atau bagaimana kita membuat perencanaan terhadap nih data collection ini mau diapain kira-kira gitu. Kita udah punya kita udah tahu bagaimana akan menganalisis kira-kira seperti itu. Terus berikutnya adalah untuk penelitian sosial. Saya nggak tahu kalau penelitian eksakta ya, biasanya ada research ethics gitu. Jadi research ethics ini adalah biasanya kita akan apply ke dewan kampus gitu ya. Nanti di sana di kampus tuh ada, kita akan membeberkan keseluruhan research kita dari A sampai Z. Jadi apa aja yang ada di situ, termasuk bagaimana kita mengapproach vulnerable group. Kalau saya kan penyandang disabilitas itu termasuk dalam vulnerable group, juga perempuan dan anak-anak misalnya seperti itu. Jadi dipastikan bahwa kita ini adalah orang yang kompeten, orang yang cakap gitu ya, dan tidak punya cacat, tanda kutip cacat hukum atau kriminal. Kalau saya punya catatan kriminal, itu akan menjadi pertanyaan besar bagi dewan etik ini gitu. Artinya ketika kita masuk ke sana, mereka LOA-nya itu mereka udah meneliti itu siapa ya? Enggak gitu. Ini setelah kita masuk sih sebenarnya. Ini kan karena kasus penelitian saya terkait dengan vulnerable group, penyandang disabilitas anak perempuan gitu ya. Jadi mereka akan lihat itu, dan bahkan saya harus ada garda vetting. Garda vetting itu kayak di sini SKCK lah ya. Kira gitu. Jadi padahal saya kan bilang penelitian saya ini di Indonesia bukan di Irlandia gitu, tapi mereka tetap punya SOP gitu ya. SOP-nya memang harus ada garda vetted gitu. Mesti ada garda vetting gitu. Jadi kita harus garda vetted kayak gitu. Jadi harus saya daftar dulu di sana semua prosesnya ya, semua prosesnya untuk mendapatkan SKCK itu harus ada. Dan proses research ethics ini kurang lebih 9 bulan. Cukup lama. Jadi memang ini hampir ya mungkin kurang lebih setahun gitu ya untuk seluruh ininya. Tapi ini berbeda ya, karena saya nggak tahu kalau untuk eksakta apakah diperlukan research etik atau tidak. Tapi setahu saya kalau tidak terkait dengan vulnerable group itu tidak diperlukan. Karena memang sasaran dari penelitiannya ya kebetulan dengan vulnerable group ya. Mungkin akan berbeda kalau misalkan sasarannya itu bukan seperti itu ya. Iya. Tapi kan 9 bulan. Itu memakan waktu untuk ini enggak, atau memang beriringan prosesnya? Beriringan, gitu jadi simultan aja gitu ya. Jadi dengan yang lain-lain kita tapi ini ketika saya udah di sana ya. Jadi ini pada saya kalau nggak salah research etik ini saya apply tahun kedua. Tahun kedua, dan kemudian setelah research etik ini di tangan, kita bisa turun lapangan. Jadi ini adalah SIM kita untuk turun lapangan. Kalau tidak kita nggak bisa turun lapangan gitu. Jadi kalau misalnya desk research ya bisa aja, nggak perlu research etik karena saya penelitian adalah penelitian lapangan. Jadi saya harus melakukan research ethics. Nah, yang selanjutnya adalah budget ya. Maksudnya kalau kita akan membuat research proposal ya, baiknya kita sebutkan juga potensial fundernya apa. Misalnya kalau saya ketika itu memang karena kasus saya sudah mendapatkan scholarship dari LPDP, Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi udah dapat dulu gitu. Jadi saya waktu itu dapat 2014 dan kemudian saya langsung saya apply gitu ya. Apply ke beberapa, nanti saya ceritakan ya bagaimana mengapply huntingnya nih prosesnya gitu ya. Terus yang kedua adalah potential supervisors. Ini penting banget. Kenapa? Karena kita akan membangun relation ya. Dan relation ini jangka panjang loh ya kan. Maksudnya jangka panjang tuh minimal 4 tahun ya. Kita bisa sampai jadi alma mater juga kan? Ya enggak sih?
Maksudnya? Nggak, setelah lulus pun link dengan profesor pembina pun tetap dijalin kan? Sangat. Jadi makanya biasanya untuk PhD, untuk doktoral ini mereka juga akan sangat selektif gitu. Ya karena dia lihat juga nih siapa nih orang ini bisa kerja sama nggak sama dia kurang lebih gitu. Karena ya itu tadi saya bilang itu long relationship gitu, yang dibangun nggak cuman academic relation tapi juga emotional relation. Jadi potensial supervisornya dilihat dulu gitu. Kalau saya dulu sih nggak terlalu begitu ya. Maksudnya waktu pertama kali saya karena saya bidangnya adalah disability gitu ya. Jadi waktu itu pertama saya googling aja gitu. Profesor Disability Rights Law. Dan yang pertama keluar tuh adalah profesor saya ini gitu. Jadi kita lihat siapa orangnya kira-kira dan tracknya gimana gitu. Kalau misalnya kita lihat tracknya juga dia banyak yang kocar-kacir gitu ya PhD studentnya, karena banyak banget kasus bahkan kayak gitu. Kita harus melihat mantan muridnya itu kemana aja. Kalau misalnya dia bisa menelurkan banyak PhD berarti bagus kira-kira gitu. Minimal ketika kita memilih seorang potential supervisor gitu kan, tadi kan mantan muridnya, mantan binaannya ada berapa gitu, minimal berapa sih? Enggak ada minimal kayak gitu sih, kan kita juga bisa lihat ya, maksudnya dia tuh udah successful ya, menelurkan beberapa PhD kelulusan gitu, doktoral gitu ya, doktor gitu. Jadi ini dan dia juga sebaliknya, jadi ini dua arah nih, kita juga lihat siapa supervisor atau dulu gitu dia juga akan lihat kita gitu, nih orang bisa ajak kerja sama nggak. Nah waktu itu saya hunting tuh lebih dari 20 supervisor ya, saya menebar pesona CTP dan PHP gitu ya. Jadi banyak orang dan sebagian mereka memang reply. Ya, ini ada beberapa tipsnya juga gitu. Jadi untuk ASN gitu ya, kalau misalnya dia punya email resmi gitu ya, email resmi dari kantor gitu ya, itu digunakan. I have it. Nah, itu relatif jakarta.co.id. Iya, relatifly akan membuat trust gitu ya. Oh berarti ini bikin yang di Pemda mana? Kayak gitu. Jadi itu penting juga gitu untuk ya tadi ya, tebar pesona gitu. Tebar pesona ya dengan email resmi dari kantor. Catat ya teman-teman yang memang kebetulan di kantornya punya laman email yang resmi. Coba dimanfaatkan untuk punya email nama pribadi kita ya Mbak ya, benar nggak kayak gitu? Ya itu lumayan membantu sih kalau pengalaman saya gitu. Nah terus lagi yang ketiga yang penting juga adalah universitas, karena kalau tadi saya bilangnya di awal bahwa untuk PhD ini adalah researchnya tuh sangat spesifik, tidak lagi general tapi sangat spesifik gitu ya. Tadi kalau human rights saya ngambil disability rights saya ngambil right to work untuk penyandang disabilitas, jadi sangat spesifik. Di right to work saya ngambil equality-nya kayak gitu, jadi benar-benar yang udah sangat mengerucut kayak gitu. Jadi nah, untuk itu tidak semua kampus menyediakan gitu. Kalau saya kan memang prefer untuk mengambil disability rights di bawah law, di bawah hukum. Jadi saya mengambilnya di School of Law dan kebetulan tidak semua universitas dan hanya ada sedikit kampus yang menyediakan bidang studi itu di bawah School of Law. Ada banyak kajian, misalnya antropologi, sosiologi, ada tentang kesehatan, yang disability terkait dengan health, disability terkait dengan antropologi dan seterusnya. Tapi kan tidak itu yang ingin saya ambil. Jadi saya mengambil di bawah law, di bawah human rights law. Jadi di bawah School of Law. Nah, inilah. Jadi kita di sini menapis lagi nih dari universitas itu mana yang menyediakan bidang studi yang spesifik yang kita mau kayak gitu, atau yang kita tertarik itu kayak gitu. Nah untuk itu kita butuh mapping nih ya, misalnya kayak kalau saya waktu itu ada satu di Harvard, terus kemudian di University of Leeds, terus di Irlandia, di Ireland, terus ada satu di Belanda, satu lagi di mana yang universitasnya dia punya bidang studi di bawah School of Law. Nah lebih spesifik lagi itu adalah yang punya center
Kalau saya merasa bahwa kalau ada center, maka bidang studi itu akan berkembang karena dia ada project, dia mengerjakan project segala macam, jadi lebih berkembang ilmunya. Nah, saya di Irlandia ini di National University of Ireland, di kampus saya ini dia punya center namanya Center Disability Law and Policy (CDLP). Jadi center ini yang kemudian dia membuat LLM itu apa ya? Master bidang disability rights law pertama di dunia misalnya kayak gitu. Jadi dia tuh leading di bidang itu gitu. Terus dia juga mengadakan kayak summer school yang mengundang 200 peserta dari lebih dari 140 negara untuk setiap tahun kayak gitu. Jadi linkage gitu network segala macam itu akan maintain gitu kalau kita ngambil universitas yang dia punya center bidang yang kita misalnya kalau misalnya kita mau ngambil maritim ada center maritimnya gitu di situ kayak gitulah. Jadi itu akan lebih berkembang lebih berkembang lagi ya keilmuan itu sendiri ya. Jadi untuk universitas ini juga ada beberapa mix ini ya skema gitu. Ada yang kita akan minta pertama ke supervisor dulu, dia berkenan nggak atau dia tertarik nggak dengan bidang kita. Terus kemudian dia baru akan membawa ke universitas. Ada lagi yang universitas dulu nih, kita apply ke university, dapat letter of acceptance gitu. Jadi baru dia akan mencarikan profesor atau mencarikan pembimbing buat kita dengan bidang kita. Gitu. Ada beda-beda. Kalau saya waktu itu prefer untuk mencari supervisor terlebih dulu karena saya bisa mapping siapa orangnya kira-kira gitu. Kayak gitu, walaupun kemudian saya kan waktu itu dapat 2 ya supervisor yang saya minta, terus beliau menunjuk second supervisor co-supervisor. Tapi kemudian bertukar tempat gitu karena satu dan lain hal, karena beliau waktu itu mau ada project yang cukup banyak, jadi yang co-supervisor jadi supervisor, yang supervisor jadi co-supervisor gitu. Itu nggak apa-apa sih, nggak masalah kayak gitu. Jadi untuk 3 step ini yang paling penting kalau kita mau PhD gitu. Jadi pertama tadi funders, keduanya potensial supervisor, yang ketiga university untuk dapat LOA. Untuk dapat LOA ini juga pasti nanti syaratnya dicek di masing-masing kampus ya, karena berbeda-beda. Ada yang minta IELTS, kalau saya konteksnya di luar ya, ada yang minta IELTS 7,5, 6,5, 6, ada yang minta boleh pakai TOEFL nggak institutional TOEFL tapi nggak pakai IELTS atau sebaliknya. Biasanya sih kalau TOEFL mau IELTS atau gitulah, beda-beda gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kalau saya waktu itu di kampus saya mensyaratkan 570 untuk TOEFL institusional. Saya waktu itu 567, kurang 3 sebenarnya. Tapi karena supervisor saya cukup endorse ya, beliau itu cukup orang lama lah gitu ya, orang-orang berpengaruh lah di kampus. Jadi beliau bisa ngetok-ngetok pintu lah kurang lebih ke bagian admission nih. Apalagi kalau misalkan melihat apa yang kita ajukan itu potensial ya kan? Seperti itu. Jadi itu kadang-kadang ini berpengaruh ya. Tadi poin 2 dengan poin 3 ini saling terkait gitu ya. Pertanyaan berikutnya, steps nih, tahap-tahapannya kan. Apa aja nih Mbak untuk menuju ke sana? Jadi untuk PhD ini perlu sekali kita punya 3 hal ya. Yang pertama adalah funder atau scholarship-nya siapa gitu. Kan kecuali kalau kita punya yayasan ayah bunda ya, bapak ibu yang akan membiayai kita nggak perlu ini gitu ya. Gitu. Kalau atau kita dengan kantong itu namanya sendiri, dana gitu. abadi Mbak. Dana abadi. Bener-bener abadi di kantong. Gitu. Jadi kita harus identify dulu gitu siapa yang akan menjadi funder atau scholarship kita gitu ya. Kalau pilihannya sih kalau di Indonesia udah banyak juga ya, kalau kerja di Bappenas gitu-gitu, di World Bank apa segala macam, mereka punya yang dari source Indonesia. Tapi dari source luar ya, kalau misalnya kita mau apply di luar itu juga banyak sih sebenarnya. Baik dari kampus, biasanya mereka punya project-project gitu, atau dari lembaga-lembaga ya, kayak kalau di Amerika dia punya Ford, dia kayak di beberapa negara. CSR ya, maksudnya dari perusahaan yang ada di sana kita bisa, walaupun misalkan kita dari Indonesia, contohnya misalkan kita udah dapat beasiswa, katakan AusAid atau USA, tapi kalau di Inggris apa sih? Chevening ya, misalkan Chevening, bisa dapat beasiswa Chevening dari Indonesia gitu kan. Apa di sana bisa juga untuk dapat tambahan funder gitu kan? Nggak bisa. Mbak Yani, untuk tipe-tipe perkuliahannya sendiri, kalau untuk S3 itu apakah hanya full research atau ada course
plus research atau ada yang lain gitu? Iya, ini bagus banget pertanyaannya karena itu juga yang saya tanyakan di awal gitu ya. Nah, skema setiap kampus itu berbeda-beda. Skema tiap kampus berbeda. Kalau di Inggris waktu itu saya dapat di letter of acceptance dari Leeds University dari kampus Inggris, dia hanya menawarkan 3 tahun. Dan kalau saya tidak salah waktu itu ya, saya lupa ingat ya, itu tidak ada modul, tidak ada apa namanya course, tidak ada course. Kalau di saya di Irlandia itu kebetulan namanya structured PhD. Jadi dia mensyaratkan habis tuh yang 30 ICTS kayak gitu. Jadi itu berbeda. Kalau di Jerman juga kalau nggak salah sih structured PhD. Tapi kayak di Inggris gitu bisa ada beberapa kampus yang dia langsung research gitu. Ada positif negatifnya sih ya. Kalau saya waktu itu memilih structure PhD karena saya pikir disinilah arena saya untuk adjust gitu ya, adjust dengan menulis, academic writing, terus kita di kelas kita discuss dengan orang, bertemu dengan network dan seterusnya gitu. Jadi nggak langsung direct ke ini kita ke research gitu. Iya sih, kayak pemanasan lah gitu. Tapi ya ruginya jadi 1 tahun lebih lama gitu, kayak gitu. Jadi tapi lebih ajak ya Mbak ya. Kalau saya sih merasa benefit ya, maksudnya merasa benefitnya lebih besar kalau menurut saya gitu. Tapi itu kan pilihan masing-masing. Kalau dia nggak mau lama-lama ya mendingan langsung cari ya kampus yang tidak structured PhD kayak saya gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak Mbak Zara? Nelly ada pertanyaan? Witri? Nggak ada. Enggak kan kalau S3 katanya hidup mati tergantung sama supervisor ya? Gimana ya? Hidup dan matinya tergantung supervisor. Sebenarnya nggak Mbak kayak gitu? Allah ya, pada Allah dong. Hidup mati tergantung. Jadi si penelitian awal tadi ya, relation dari dengan tadi ya refer ke penjelasan awal bahwa supervisor ini adalah faktor yang determinan. Jadi dia faktor determinan itu harus diakui sejak awal. Makanya kedua belah pihak ini butuh fit and proper test tanda kutip gitu ya. Jadi butuh kita lihat siapa supervisornya. Sangat bisa gitu. PhD is not only an academic journey. This is a life journey. Dia bilang gitu. Jadi ini akan dihadapi oleh siapapun. Jadi ini nggak cuma sekedar academic journey loh, bukan sekedar perjalanan akademis, tapi juga kehidupan, perjalanan kehidupan. Jadi seperti inilah bagaimana hubungan kita ke supervisor, bagaimana kita nggak ngotot kalau maunya kita. Yang tadi tuh ya, kalau benar Mbak ya. Jadi informasi-informasi yang saya dapat banyak PhD itu gagal gara-gara hubungannya dengan si supervisor tidak harmonis. Banyak, nggak cuma 1-2 tapi banyak ya. Iya, jadi memang saya punya kasus juga nih, tapi nggak usah ditampilin ya ntar. Jadi ini orang yang sangat cerdas, dia ngambil PhD di Jerman, ya. Orang ini sangat cerdas, dia brilian dari awal ya, dari SD, SMP, pokoknya sampai kuliah, pokoknya sangat brilian. Itu yang cerita adiknya sendiri, adiknya PhD di tempat saya gitu. Padahal pada akhirnya nih orang nggak lulus loh, nggak lulus untuk PhD dan akhirnya balik ke Indonesia dan kemudian ngambil doktoral lagi di Indonesia. Di Indonesia saya di UGM atau di mana saya nggak tahu akhirnya lulus atau enggak gitu. Tapi maksudnya gini, jadi PhD itu bukan sekedar pintar atau tidak pintar. Ya, tapi bagaimana kalau saya summarize dalam satu kata ya persistence. Persisten itu termasuk di dalamnya gimana kita menghadapi situasi. Persis banget kehidupan sih. Kehidupan kalau kita nggak persisten kita nggak dapat sih apa-apa gitu ya. Jadi itu penting banget gitu. Jadi ya tadilah walaupun dengan tangisan, walaupun dengan pokoknya semua hal yang kita hadapi gitu ya. Ya bismillah karena kita bersyukur kita punya Allah ya. Kita bisa nangis, bisa apapun gitu ya. Maksudnya bisa inilah ya. Nah itu jangan cerita yang sedih-sedih, ntar nggak ada yang mau PhD gara-gara saya cerita kayak gini. Lanjut ya Mbak ya, tadi kan kita udah ngebahas sampai pilihan proposal strukturnya kayak gimana, kayak gitu kan. Gimana sih kemudian kita membangun riset proposal yang itu mencakup apa aja informasi yang ada di dalamnya kayak gitu kan. Sehingga proposal kita sesuatu yang bermakna gitu kan. Oke. Gimana tuh?
Kalau tadi konten ya, itu udah ada tadi di penjelasan sebelumnya ya. Kalau sekarang kita tinggal adjust dengan si kampus ini. Karena setiap kampus itu punya requirement berbeda-beda. Ini saya kasih contoh example proposal structure untuk Leeds University ya. Dia ini University of Leeds ini juga punya departemen, punya School of Law, dia punya departemen-departemen yang berbeda-beda yang juga punya requirement yang berbeda. Jadi harus dicek satu persatu. Nah itu kayak gitu, itu sampai kayak misalnya referensinya ngambil apa, dari Harvard kah, dari Oxford kah, dari Chicago style apa segala macam itu udah ada di situ gitu. Jadi kita pada saat kita apply proposal tuh harus sudah adjust dengan requirement dari si kampus tersebut. Jangan sampai enggak, ntar akhirnya ditolak gara-gara, bukan ditolak sih, jadi pending gitu biasanya. Jadi biasanya akan gitu. Dan one thing to note, biasanya sih kalau untuk di kampus-kampus luar gitu ya, kita nggak perlu complicated sih sebenarnya proposalnya. Maksudnya gini, ikutin apa yang struktur yang udah ada, yang struktur yang dia kasih tauin, misalnya contoh yang di Leeds kayak begini-begini, apa konteks dan literature, kayak title-nya tuh apa, aim of your research-nya apa, metodologinya apa segala macam, kayak gini. Tapi nggak perlu banyak, maksudnya nggak perlu kayak kita ya. Kalau proposal tuh sampai 20 halaman gitu. Saya maksudnya dulu proposal 20 halaman ngomongin apa aja gitu ya. Nah, kalau mereka enggak gitu. Bahkan saya untuk beberapa kampus itu mereka cuma butuh kayak 1.000, enggak sampai 1.000, berapa enggak 1.000 deh, 500 kata ya. 500. Coba dicek ya masing-masing untuk 1.000 paling ya, atau 2.000, saya lupa ya. Tapi sedikit sekitar 1-2 halaman. Oh ya? Kadang-kadang supervisor udah bikin 1-2 halaman aja gitu. Tapi concise gitu. Tapi padat. Maksudnya apa? Karena kita nih secara orang timur senengnya ngomong ya. Jadi seneng bla 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 bla. Basa-basinya banyak bla. Terus dia sampai bingung nih orang maunya apa gitu. Nah, mereka maunya straight to the point. Kebanyakan yang saya hadapi seperti itu. Jadi 1-2 halaman it's enough. Cukup ya, gitu. Tapi yang penting tadi ya mencakup yang semuanya ya. Mencakup ini itu segala macam yang requirement-nya dalam sebuah seharusnya sebuah proposal. Dan setiap tadi ya ulang lagi, setiap kampus dia punya requirement yang berbeda gitu. Jadi dilihat satu persatu, karena kalau kita misalnya tadi saya apply ke let's say 15 kampus ya misalnya gitu ya, itu harus dilihat satu persatu berbeda. Bahkan mungkin harus kita adjust gitu. Misalnya kayak tadi referensinya harusnya pakai Oxford style gitu ya misalnya, atau pakai Harvard style atau pakai Chicago style, itu ikutin seperti yang dia minta kayak gitu. Ini salah satu contohnya. Bahkan kalau untuk di Leeds ini dia minta proofreading your proposal. Jadi proofreading itu artinya research proposal kita dibaca oleh orang lain yang paham, sehingga dia tahu misalnya titik komanya salah, atau mungkin ini clear apa enggak sih, cukup clear apa enggak sih. Kadang-kadang karena kita misalnya kalau di luar kan kita ini kan berbahasa yang bukan bahasa kita ya, bukan bahasa ibu kita gitu ya. Jadi ini kadang-kadang bikin kalimat kita tidak efektif. Saya merasa seperti itu. Jadi kalimat saya kadang-kadang ini maksudnya apa sih gitu loh, terlalu bersayap-sayap, terlalu panjang. Nah, kalau mereka mau straight to the point, subjek, kalimat, objek, kalau perlu subjek, SPK, misalnya kayak gitu. Jadi predikat, subjek, predikat, objek. Jadi langsung straight to the point aja. Kalau kita kadang-kadang kalimat terus ada anak kalimatnya apa, ini terus jadinya apa gitu kan, kayak gitu. Jadi perlu juga kayak gitu. Ini yang tadi yang saya ceritain, bahkan sampai saya akhirnya menangis, kok saya tulisannya jelek banget gitu. Dan itu dihadapi oleh banyak orang gitu. Mungkin berbeda-beda bukan ya. hanya dari negara-negara Asia. Kondisi kayak gitu kan untuk menulis itu sesuatu hal yang tidak mudah. Karena ini academic writing bahasa. Apalagi kan academic writing itu kan sesuatu yang perlu banyak hal disiapkan kan. Betul. Kayak gitu. Tapi juga negara-negara dari Eropa sendiri. Iya. Jadi bahkan yang native speaker mereka juga punya kendala tuh, kendala-kendala juga. Karena kayak kita aja lah. Kalau kita ngambil S2, S3 atau S1, S2, S3 di Indonesia, pertanyaan saya, apakah kita tidak punya kendala dalam menulis academic writing dalam bahasa Indonesia loh? Enggak kan? Semuanya juga akan menghadapi gitu. Jadi kasusnya sama ketika kita menulis bahasa Inggris gitu ya. Menjadi apalagi gitu kan, kalau buat kita yang non native speaker apalagi gitu. Nah buat mereka aja, mereka juga mengadmit gitu, mengakui bahwa
ya memang gue juga menghadapi hal yang sama gitu, nggak cuma lo, gue juga gitu. Ini tulisan gue kayak artinya gini. Ini gitu. lebih isunya itu lebih pada topik ya, bukan pada cara menulis ya. Semuanya sih, Semuanya. bahkan sampai ke ke detail academic writing ya, kayak grammar segala macam. Oh, iya? Sebenarnya tapi ada beberapa cara sih kayak untuk memperbaiki. Kita bisa ada beberapa app kan, Grammarly apa segala macam kayak gitu untuk memperbaiki struktur tulisan kita gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah dari kita sendiri ya, kita berusaha untuk upgrade gitu, upgrade tulisan kita gitu. Tapi dengan waktu berjalan sih insya Allah sih ya, practice makes perfect ya, insya Allah kalau kita terus practice gitu, lama-lama juga akan improve sih, insya Allah gitu ya. Nah untuk untuk bahasa nih, khusus untuk bahasa saya juga berusaha mengekspos diri saya dengan hal ihwal bahasa. Jadi saya tuh di sana di kampus gitu ya, ada undangan apapun ya, seminar apapun yang nggak penting-penting, seminar ekonomi apa, saya datengin. Oke. Sempat. Mau sempat nggak sempat harus dibalas ya, 4 kali 4 sama dengan. Jadi ya harus sempat. Dengan kehidupan anak S3 itu sempat untuk seperti itu? Ya tergantung sih, kalau kita menginginkan kan kita yang timbul akan effort. Tapi kalau kita nggak menginginkan kan yang timbul alasan. Jadi saya berusaha untuk itu gitu. Jadi saya pulang kan jam 11 malam, jam 12 malam gitu ya. Memang luar biasa nih. Jadi Sabtu Minggu saya untuk 4 tahun kemarin 70% lah saya di kantor. Di kantor tuh di kampus ya. Maksudnya kita dikasih kantor sendiri. Dan bawa anak kecil itu. Anak kecil itu tuh salah satunya gitu. Ada anak yang lainnya juga sering saya bawa gitu ya ke kantor gitu. Kayak gitu. Kalau tadi misalkan bahkan memilih kampus Leeds ini karena ada center terhadap pilihannya, itu sangat bermanfaat ya ketika kita mencoba untuk membiasakan diri kita dengan bahasa itu ya. Iya, kalau untuk tadi kan untuk bidang studinya ya. Kalau yang tadi untuk bahasa, kalau di kampus saya sih di National University of Ireland dia menyediakan untuk international student. Jadi ada service bahasa gitu untuk kita gitu. Jadi academic writing kita ikut waktu itu 8 minggu, 8 weeks. Semester 1 saya ikutin. Dari yang tadinya 100 orang lebih sampai akhirnya tinggal 8 orang, saya ada di situ, saya ada di 8 orang itu. Terus kemudian semester berikutnya, padahal pengulangan, saya ikutin lagi 8 pertemuan, hampir tidak saya pernah nggak ikut. Itu kan padahal sore, jam 6 sore sampai jam 7:30 atau 1,5 jam. Itu saya ikutin sampai terakhir itu tinggal sedikit gitu. Dia tadinya 100 orang lebih lah gitu ya. Saya berusaha gitu. Terus saya kayak tadi, misalnya ada putra film apa segala macam kan ada diskusinya. Saya datengin gitu. Jadi terus juga ngobrol-ngobrol sama tetangga samping kanan kiri gitu kan. Kalau di Iris itu terkenal seneng ngobrol. Oh iya. Jadi kalau saya ada banyak warung kopi. Pub banyak kan, pub Iris pub kan terkenal. Iya. Kemang ada tuh. Iya, itu punya teman saya salah satu. Mbak Miranda namanya. Jadi kalau kayak gitu misalnya kita datang ke lewatin orang lagi nyapu, nenek-nenek gitu ya, ngobrol aja ya. Bagaimana saat kita memutuskan untuk kuliah di luar negeri, memutuskan dan setuju untuk kuliah di luar negeri, meyakinkan kepada suami. Itu titipan itu dari Kalista. Oke. Saya tidak bisa gebiah uyah ya bahwa apa yang saya hadapi, kemudahan yang saya hadapi juga akan dihadapi oleh orang lain gitu ya. Karena saya juga punya teman yang nggak bisa banget nih keluar negeri karena suaminya tidak mengizinkan gitu. Jadi saya nggak bisa menggebiah uyah gitu kalau kasus. Untuk meyakinkan gimana ya, kalau suami saya udah yakin aja sih dari awal gitu. Maksudnya memang saya maunya ini gitu. Kan nggak mungkin bilang ganti suami kan. Out of the box banget. Ganti suami, aduh anak fisip nih. Bapak-bapak teknik jangan kaget ya, ibu-ibu fisip begini. Aduh ideologi nih. Makanya kita suka dibilang feminis ya. Feminis banget nih. Yang teknik kaget dong. Mau gitu. Anak MIPA kaget. Fisip gitu ya, nggak apa-apa kan. Kiri banget. Liberal sedikit. Iya gitulah kurang lebih. Jadi beda-beda lah. Kalau untuk meyakinkan ya saya nggak tahu ya, masing-masing rumah tangga kan punya cara, punya style tersendiri gitu ya. Coba dicari itu aja gitu.
kayak gitu. Kalau kasus saya nggak bisa di generalisir ke orang lain gitu. Yang mama lancar aja ya gitu ya. Kebetulan iya, tapi kan tantangan saya di bidang lain kan. Jadi setiap orang kan tidak mungkin tebu itu dua-duanya manis gitu di kedua ujungnya gitu. Jadi kalau saya dapat kemudahan itu kebetulan iya, ya mau gitu katanya. Gitu. Jadi kesulitannya di bidang lain gitu, kayak gitu. Balik lagi ke proofreading tadi Mbak. Tadi kan untuk proofreading itu kita butuh seseorang yang memang bersedia untuk membaca detail ya kan, proposal dari kita A sampai Z, bahkan koma-komanya pun ya gitu kan. Ketika kita mendapatkan si proofreadernya itu sendiri, apakah mesti orang yang sebidang dengan yang sedang kita mau teliti, dan itu bisa kita ambil dari siapa gitu kan? Kalau mau ambil yang satu bidang itu beneficial ya, maksudnya sangat baik banget gitu ya, karena dia akan tahu konteks gitu ya, itu kan penting ya, konteks bahasa itu penting gitu. Tapi kalau misalnya di luar sana banyak kok proofreader yang berbayar gitu ya. Mereka tersertifikasi ya? Ada macam-macam, ada sertifikasi, ada yang tidak gitu. Ada yang cuman kayak misalnya teman kalau misalnya punya hubungan baik gitu ya, kita juga bisa minta gitu. Kalau saya waktu itu proposal saya dibaca oleh ada mantan komisioner Komnas HAM yang kebetulan beliau sangat baik banget bahasa Inggrisnya, bagus banget gitu. Beliau PhD di Perancis, tapi bahasa Inggrisnya bagus banget gitu. Jadi dan beliau sangat tahu konteks gitu. Jadi sangat pas banget beliau, dan ketika saya minta beliaunya bersedia gitu. Jadi alhamdulillah saya ya waktu itu berapa halaman sih, sekitar 5 halaman kalau nggak salah, saya lupa. Kayak gitu. Jadi mereka beliau baca dan kemudian ngasih coret-coretan, oh ini segala macam. Itu penting kayak gitu. Ya. Karena itu juga kan itu proposal ini kan performa gambaran etalase kita lah ya. Maksudnya kita mau ngapain, kalau misalnya kita tuh terlalu banyak kesalahan bahasa juga kan dia juga nggak mau profesor-profesornya juga nggak mau ngabisin waktu untuk orang yang sebenarnya tidak terlalu kompeten gitu. Kan gambaran dia seperti itu. Karena bayangkan bahwa mereka tuh punya banyak pilihan loh. Ini ada 100 orang atau nggak 100 lah. Misalnya ada 18 orang yang akan minta dia, yang minta beliau. Terus dia hanya punya sheet 2. Kan dia milih dong akhirnya kan. Dia milih secara konten ya kan, memilih substansi ya, maksudnya substansi oke. Orangnya kira-kira maksudnya dia browsing bagus, bahasanya udah nggak ada terlalu kendala yang berarti gitu ya. Kayak gitu sih jadinya. Jadi ya inilah diperbaikilah untuk proposal ini. Jadi yang kita bikin nggak usah terlalu banyak, concise, clear apa maunya. Terus secara bahasa juga diperbaiki lah ya, maksudnya jangan sampai yang tadi kayak saya tuh misalnya subjek, predikat, objek aja kebalik-balik atau terlalu banyak anak kalimat segala macam. Concise aja, bikin yang clear. Terus kalau orang lain misalnya yang bisa bahasa Inggris baca dan dia mengerti, artinya udah baik gitu. Maksudnya bisa dia ngerti nggak maksudnya maksud kita nulis ini apa gitu. Kalau dia mengerti ya baik. Kalau misalnya enggak berarti perlu kita perbaiki lagi gitu. Karena kan nggak cuman orang yang bisa tahu bidangnya, tahu konteksnya, tapi juga general audience akan memahami gitu, memahami maksud dari proposal kita apa, gitu sih. Tapi penelitiannya sendiri dari awal sampai ke final itu perubahannya seberapa jauh? Nah, inilah ya. Ini pertanyaan ini top banget ya. Jadi ada banyak skema, banyak varian ya terhadap proposal sampai eksekusi gitu ya. Ini nih tantangan sebenarnya ya, karena once kita menyelam ya, surfing gitu ya, itu akan banyak godaan. Banyak spot-spot yang bagus gitu. Jadi kita lihat spot, kayaknya ini deh gitu. Kayaknya ini gitu. Ada teman saya ya, beliau orang Irish ya, dan beliau tuh sangat tokoh untuk disability, dan orang tokoh banget di sana tuh kayak konsultannya Kementerian Hukum dan HAM sana segala macam. Beliau tuh sangat expert, tapi PhD-nya nggak kelar-kelar. Sekarang udah 6 tahun belum kelar-kelar. Karena gitu. Jadi dia once dia menyelami sesuatu, dia waktu itu pernah cerita ke saya kan, ini saya lagi tertarik ini, sampai saya dalemin sampai berbulan-bulan ngedalemin itu. Sedangkan yang lain akhirnya ini loh, maksudnya akhirnya dia pas terakhir tuh ya itu pindah ganti-ganti temanya tuh melenceng-lenceng, tapi nggak akhirnya nggak fokus gitu. Inilah saya bilangnya bahwa PhD ini bukan sekedar semata-mata kecerdasan atau pengalaman atau kehebatan, nggak juga gitu, tapi ya itulah tadi, kalau ada orang yang mungkin istiqomah gitu, istiqomah dari awal gitu, udah terus itu aja, pokoknya
ada geser dikit hajar pokoknya di sini gitu. Insya Allah sih lebih cepat sih kayak gitu, karena bayangkan itu bisa mengambil waktu 6 bulan 7 bulan untuk satu tema yang kita dalamin itu ke apa ya tadi yang kalau kita surfing tuh spot-spotnya bagus, bener-bener bagus. Tapi gitu. kalau misalkan ada orang yang kayak gitu Mbak, itu nggak masalah sama si supervisornya? Tergantung gitu kan? hubungannya dengan supervisornya. Fine-fine aja gitu dengan perubahan tema kayak gitu. Saya ceritakan ya, ada beda-beda hubungan antara supervisor dengan si PhD PhD student kandidat ini ya. Kalau saya supervisor saya sangat tight sangat tight gitu dengan saya. Jadi beliau tuh sangat well organized. Dan ini yang diiriin oleh teman-teman saya, peer group saya di kantor di Irlandia gitu. Yan, kamu tuh sangat beruntung dapat beliau. Dan saya juga merasa saya sangat beruntung sehingga saya bisa lulus 4 tahun persis. Gitu. Karena bayangkan teman-teman saya Aris aja 6 tahun, 5 tahun setengah, 7 tahun gitu ya, yang orang native speaker gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini tadi ya beda-beda. Ada yang dia loose banget gitu. Jadi kayak teman saya ini yang tadi yang saya cerita barusan itu loose, supervisornya nggak terlalu dia sibuk lah. Ya. Jadi dia mau apa, ya udah ayo, ayo gitu, kayak gitu. Jadi akhirnya lama gitu, kayak gitu. Ada banyak ini juga ya nanti ketika misalnya kita tadi surfing terus kemudian kita menemukan spot bagus, bisa jadi memang itu emang jadi beneran ini kita ada yang berbelok dan kemudian selesai ada juga kayak gitu. Yang supervisor dalam hal itu dalam menajamkan atau ya itu lagi-lagi perbedaan style supervisor ya. Yang kalau saya well organized sangat tight gitu. Jadi kalau saya bayangkan dengan supervisor saya kira saya ini well organized. Saya kira ya waktu di Indonesia kalau saya bikin research saya tuh detail sampai seujung-ujungnya sampai akan ketemu siapa jam berapa gitu ya. Maksudnya udah detail untuk riset lapangan tuh bener-bener mungkin teman-teman mengenal saya sebagai yang seperti itu. Tapi once saya ketemu beliau, saya bilang ya Allah saya tuh nggak ada apa-apanya. Beliau tuh sangat well organized ya. Jadi satu draft beliau baca tuh bisa sampai 7 kali. Satu draft itu 7 kali. Jadi gini, satu ke beliau, satu balik lagi ke saya. Sampai draft nomor 7 gitu. Ya? Dan pernah suatu ketika saya miss. Jadi yang nomor 5 yang kemarin lagi hektik banget pas mau submit ya, terakhir kemarin ada draft nomor 5 yang saya belum masukkan komen beliau. Bayangkan itu tertrack sama beliau dan dia bilang, "Yen, ini kayaknya ini kamu miss yang kelima." Sampai saya cek lagi, saya cek lagi, bener ternyata, bener saya miss gitu. Jadi sampai ya Allah, sampai saya minta maaf banget ya, saya minta maaf banget. Maksudnya saya ini di luar kontrol saya gitu, karena memang itu kan data banyak ya. Ada 11 chapter saya, dan itu chapter ke-4 atau 5 kalau nggak salah. Yang udah saya bikin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu. Dan beliau bisa men-track bahwa saya miss di itu nomor 5. Di draft revisi kelima yang saya belum masukkan beberapa poin beliau. Kayak gitu, dan itu benar, beliau benar gitu, dan itu terjadi kemarin bulan Februari. Maksudnya pas kesini emang udah hektik gitu ya, jadi 11 chapter ya saya gitu. Jadi itu saya beruntung dapat yang seperti itu gitu, tapi mungkin tidak semua orang suka, ngerti nggak? Maksudnya tidak semua orang suka ya. Tidak langsung ngomongin dulu ya. Oh my god, langsung terus berarti dirimu tuh gabungan antara tadi yang structure PhD structure PhD plus sama supervisors yang well organized ya. Iya kan, gabungan antara dua hal. Jadi gitu ya. Ya supervisor ini saya bilang satu tadi benar ya, satu faktor determinan, faktor penting untuk suksesnya atau tidaknya si kandidat. Tapi ya paling determinan ya kita sih, pasti kita pribadi, karena kita yang semua manage semua gitu ya, kayak gitu. Nah nanti style supervisor seperti apa kan rezekinya beda-beda nih ya kan. Jadi kita menyesuaikan gitu. Ada yang kemudian dengan kondisi ini nggak cocok gitu, dia sukanya begini, akhirnya nggak ketemu gitu, kayak melenceng gitu. dari tema, Ada yang misalnya supervisor maunya gini, dia terlalu menentukan gitu untuk ini segala macam, sementara si PhD studentnya nggak berkenan gitu. Akhirnya begini lagi gitu. Kalau ya itulah cari-cari gimana lah caranya gitu ya. Kalau misalnya saya tuh dengan beliau tuh kita ketemu rutin ya, misalnya 2 minggu atau 1 bulan, dan setiap kali meeting saya mencatat.
Jadi saya punya note of supervision. Jadi saya note of meeting tuh saya apa namanya? Catatan jurnal kayak semacam notulen. Jadi di situ tuh penugasan terhadap saya apa, penugasan terhadap dia apa. Kadang-kadang dia ada tugas untuk dia juga, misalnya dia menghubungi siapa itu tercatat. Terus kita membahas apa aja, pointer sudah saya buat. Jadi saya misalnya 40 kali meeting dalam 48 bulan, itu semua ada catatannya. Dan kita kalau kita misalnya udah ngebahas, coba deh cek deh, kayaknya kita udah pernah ngebahas ini gitu. Jadi saya punya catatan sama, dan setiap habis itu langsung saya kirim ke dia. Nah sekali lagi itu berbeda style ya, maksudnya saya nggak bisa gebiah orang kayak saya dong, nggak gitu. Kebetulan karena saya senangnya seperti itu dan beliau juga happy dengan itu, jadi kita oke berjalan dengan ini gitu. Tapi kalau misalkan tradisi di luar kayak gitu Mbak, ketika misalkan kita punya semacam perjanjian, supervisor harus punya tugas seperti ini yang saya harapkan gitu kan, terus kita juga mengikuti apa yang dia minta gitu kan, ada semacam kultur seperti itu kalau di luar? Sekali lagi beda-beda ya, jadi walaupun saya sama-sama di Irlandia gitu ya, dengan teman-teman saya ini rezekinya beda-beda gitu loh, dapat supervisor yang stylenya beda-beda gitu ya. Maksudnya kalau supervisor saya ini oke gitu, bahkan ngedrop saya drive gitu dia sampai depan rumah saya gitu kalau ada acara-acara oke gitu. Ada juga kalau di sini kan nggak tahu ya, mana mau gitu ya gitu. Kayak gitu. Ada yang sampai harus nganterin fotokopian modul atau ke tempat studentnya, nggak ada masalah. Ada yang kayak gitu. Jadi ada yang begitulah gitu. Saya termasuk dapat yang alhamdulillah gitu ya, kayak saya sering dijemput misalnya ada acara-acara gitu sama beliau ya. Baik. Kalau di negara lain bahkan seperti Jepang itu tadi bicara tentang kulturnya ya, masing-masing supervisor yang gaji, bahkan ada yang kayak tadi revisi misalnya maju mundur sehingga mahasiswanya justru nggak menemukan poin yang kan gitu. Fenomena seperti itu atau yang lainnya fenomena seperti itu ada nggak sih di Eropa gitu, supervisor ya? Sekali lagi kalau saya ditanya seperti itu pasti ada aja ya, mesti ada perubahan aja gitu ya, mesti ada aja karena ini unik ya, hubungan antar manusia kan ya, maksudnya kita sekali lagi kalau saya ditanya seperti itu pasti ada aja ya, mesti ada perubahan aja gitu ya? Mesti ada aja karena ini unik ya, hubungan antar manusia kan ya, maksudnya kita dengan supervisor, dia manusia loh, terlepas dari dia seorang akademisi, dia manusia gitu, kayak gitu. Makanya hubungan yang baik yang kita jalanin gitu, misalnya saling respect itu kan penting banget ya, maksudnya itu hubungan yang normal lah, yang kayak saya sama Ana, sama siapa orang juga kita respect gitu ya. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya hubungan personalnya itu udah bermasalah, biasanya secara akademis bermasalah, biasanya ke bawah gitu, karena ya dia manusia sekali lagi gitu. Bisa nggak kemungkinan ada perubahan supervisor di tengah perjalanan? Sangat mungkin. Tapi itu impact-nya adalah akan berlaku pada keberlangsungan PhD itu sendiri. Jadi kalau kayak gitu biasanya kan nanti misalnya biasanya gini, kalau di tempat saya tuh ada setiap tahun tuh kita ada evaluasi. Jadi evaluasi itu ada dewan dari kampus ada beberapa orang, itu akan mengevaluasi kita. Jadi kita kayak presentasi gitu loh, presentasi hasil kita selama setahun ini, rencana kita setahun ke depan ini, kayak gitu. Nah di dewan itulah kita bisa nanti si supervisor keluar ya, pada saat itu keluar kita bisa curhat. Kira-kira ini kita nih stuck loh di sini nih, supervisor saya tidak backup loh, dia tidak support loh, misalnya kayak gitu tuh boleh. Untuk tahap tertentu itu bisa dilakukan penggantian supervisor di tengah jalan, karena memang misalnya supervisor bener-bener 2 tahun nggak nongol, cuman sesekali atau misalnya seperti apa, pokoknya dengan reasoning tertentu itu sangat dimungkinkan. Namun yang akan dirugikan adalah si PhD studentnya atau kandidatnya biasanya, karena once kita berganti dengan supervisor, orang baru itu kan dia perlu adjust dengan suasana belajarnya, cara belajar kita, style kita, juga dengan substansi yang sudah sejauh mana kita peroleh. Dan kadang-kadang ada egoisme tertentu di kalangan akademisi bahwa dia tahu ini loh, misalnya ya saya right to work, tapi misalnya saya pindah ke orang yang dia banyak di right to education untuk penyandang disabilitas, dia kadang-kadang suka leading oh ini nih bagusnya. Nah itu sedikit banyak akan distract kita gitu. Tapi itu tergantung lagi-lagi ya, maksudnya segimana kita bisa relation kita baik dengan dia gitu ya. Itu mudah-mudahan sih bisa overcome gitu ya, dengan personal mungkin atau gimana gitu, kayak gitu sih.
kayak gitu. Yang penting asertif aja sih sebenarnya, asertif kita menyampaikan maunya kita begini, mungkin nggak kalau kita melakukan ini segala macam, ini seperti ini seperti ini. Beda-beda lagi. Kalau teman saya yang supervisor orang Belanda itu bener-bener direct banget, dia tuh jelek gitu. Gitu, misalnya ini jelek nih, ini segala macam, ini apa nih, buang aja ke sampah kayak gitu misalnya. Ada yang seperti itu. Supervisor saya nggak pernah begitu, dia nggak pernah. Bahkan ketika saya salah pun dia masih dengan kata-kata yang sopan gitu maksudnya. Sampai teman saya baca ya komennya supervisor, ya Allah Mbak Yeni ini apian ini apa supervisor begini gitu orang Jawa gitu maksudnya. Karena dia nggak pernah berkata-kata kasar gitu maksudnya. Buruk gitu ya maksudnya kayak teman saya itu dapetin gitu yang oh jelek nih gini nih apa buang aja kayak gitu, nggak pernah kayak gitu selama 4 tahun ya. Maksudnya saya bener-bener ya Allah sampai gimana ya, bener-bener apa sih, bersyukur banget lah dapat beliau gitu, kayak gitu sih. Berarti key-nya Mbak ya, ketika kita mendapatkan supervisor itu bangun hubungan yang positif. Baik, ya positif, hubungan yang positif dengan supervisor kita. Kemudian juga balik lagi ke masalah akademiknya juga. Ketika temanya sudah kita sama-sama sepakati gitu kan, ya kalau bisa sih strike ke sana ya, konsisten ya gitu kan, konsisten ke sana. Dan kalau misalkan ada perubahan supervisor di tengah-tengah perjalanan, ketika ada semacam arah yang berubah gitu kan, kalau bisa sebisanya kita upayakan lagi sesuai dengan apa yang kita mau ya, benar ya Mbak ya? Iya, disepakati aja sih sebenarnya, disepakati. Ya. Jadi sebenarnya kan kalau PhD ini adalah punya kita gitu. Supervisor sebagaimana fungsinya dia hanya supervise gitu. Bukan kemudian mengeluarkan isi kepalanya semua. Iya, tapi ya dalam perjalanannya akan kemudian sangat bervariasi. Sekali lagi saya bilang itu bervariasi karena style orang itu berbeda-beda gitu. Ada yang begini begitu segala macam. Kalau supervisor saya bahkan dia membantu proofread. Saya nggak bayangin ya. Wow. 300 halaman gitu ya. Dia proofread, dia baca satu persatu, any single word. Dia nggak ada yang kelewat. Bener-bener sangat rigorous gitu, sangat detail banget gitu ya. Jadi dan beliau juga baik untuk urusan rumah tangga, maksudnya ke saya gitu, misalnya gimana anaknya, pertama kali misalnya kita meeting, anak-anak gimana, ini yang masuk SMP kemarin gimana, atau saya butuh, kalau misalnya itu butuh saya atau segala macam, dia benar-benar menawarkan. Dan dia nggak bukan basa-basi gitu, maksudnya kalau ada sesuatu yang terkait dengan anak-anak atau apa gitu di sekolahnya, dia benar-benar menawarkan gitu. Jadi saya nggak ngebayangin, maksudnya saya pernah dapat supervisor sebaik dia gitu ya, sebaik beliau gitu ya, alhamdulillah sih. Oke, ada pertanyaan? Syarat lulus di Galway berapa jurnal syarat lulusnya? Beda-beda kampus, beda departemen ya. Kalau saya by manuskrip, jadi saya tidak ada syarat untuk 3 jurnal itu. Jadi kalau untuk jurnal di accept ya, bukan harus dipublish, maksudnya baru accept aja udah oke sebenarnya kayak gitu. Kalau teman-teman saya juga kayak misalnya di public health segala macam, dia banyak yang memilih untuk publication by publication. Kalau di departemen saya kebetulan publication by publication. Harus publication itu minimal 3 jurnal harus accept paling tidak. Walaupun kan dalam 4 tahun itu kadang-kadang dia belum publish tapi baru accept gitu ya, baru diterima, masih review segala macam, tapi itu udah boleh dihitung kayak gitu. Jadi boleh dihitung biasanya. Jadi itu pilihan departemen masing-masing beda. Kalau di departemen saya memang tidak by publication, even kita juga kemudian publish gitu ya. Dan biasanya kayak rekomendasi dari sidang FIFA itu defense ya, itu biasanya juga bukan disyaratkan ya, tapi direkomendasikan untuk dipublish gitu, karena kan penting ya saya kalau nggak dipublish. Kalau karena saya by manuskrip, makanya tadi saya bilang ada 11 chapter gitu ya, 4 chapter itu analisis, karena saya turun lapangan ke Indonesia dan saya mewawancarai wawancara in person langsung orang one to one gitu, dan juga focus group discussion. Narasumber saya atau informan saya 71 orang. Jadi data itu banyak banget di Indonesia. Data itu saya transkrip itu 250 halaman. Itu spasi 1 ya. Jadi banyak banget, dan kemudian saya translate dalam bahasa Inggris. Dan ya memang itu butuh waktu, itu saya waktu 1 tahun lebih ya untuk, dan kan kita semua mengerjakan sendiri ya, apa-apa sendiri ya, karena PhD itu kan pekerjaannya personal ya. Bukan kayak kita di kantor kan bareng-bareng satu tim berapa orang gitu ya. Wow.